Saudara, lebih dari 110 juta warga akan mudik libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana kesiapan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin kelancaran dan juga keselamatan. Perjalanan akhir tahun warga dari berbagai penjuru negeri dengan moda transportasi darat, laut, dan udara. Selengkapnya dalam catatan Kompas TV berikut ini. Peningkatan arus pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru mulai padat. Pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten meningkat. Tak hanya rute domestik, rute internasional juga mengalami kenaikan. Meski diskon tiket pesawat 10% baru berlaku 19 Desember nanti. Data Kementerian Perhubungan menyebut sejak awal bulan Desember, 31% tiket pesawat telah terjual. Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali juga terus bersiap untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan kepada penumpang sebagai salah satu jalur padat lalu lintas udara. Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama instansi terkait akan mendirikan posko terpadu monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru. Posko ini akan mulai beroperasi pada 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru nanti, Bandara I Gusti Ngurah Rai diproyeksikan akan melayani lebih dari 7.800 pergerakan pesawat atau meningkat 4% jika dibanding periode Nataru tahun lalu. Untuk moda transportasi darat, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mencapai 743.000 tiket. Sejauh ini, 40% tiket telah terjual, menyisakan sekitar 400.000 tiket yang masih tersedia. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 1 Jakarta akan menambahkan 17 perjalanan kereta api jarak jauh. Untuk libur Natal, puncak arus mudik moda kereta api diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 Desember. Sementara untuk periode Tahun Baru, PT KAI memprediksi puncak keberangkatan akan berlangsung 31 Desember 2024. Pemerintah pun terus memastikan kesiapan lalu lintas mudik. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan, memantau kesiapan jalur penyeberangan Merak Bakauheni jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Wamenhub bersama Kakor Lantas Polri yang juga didampingi penjabat Gubernur Banten serta jajaran PT ASDP Indonesia Ferry Persero meninjau dermaga Bojonegara dan Indah Kiat serta dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, Banten. Wamenhub dan jajaran mengecek sejumlah pelayanan penyeberangan untuk pengguna jasa yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Selain memantau kesiapan angkutan menghadapi libur panjang akhir tahun, Wakil Menteri Perhubungan mengatakan seluruh pihak terkait menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di berbagai titik. Sementara Polri menyiapkan sejumlah skenario menghadapi kepadatan, termasuk rekayasa lalu lintas. Ada satu hal yang memang harus kita waspadai bersama. Bencana alam itu kadang-kadang sangat susah diprediksi. Gelombang angin, hujan, badai kadang-kadang. Nah, di beberapa ruas jalan bukan hanya di daerah perkembangan saja, kita juga mengantisipasi terjadinya longsor, terjadinya banjir, terjadinya gelombang besar. Nah, kita tadi juga bersepakat untuk melaksanakan rencana kontingensi di berbagai moda transportasi. Khususnya yang sekarang ada ini, bagaimana masyarakat tidak merasa khawatir bila terjadi perubahan gelombang. Kita tetap menggunakan jalur reguler, tapi tadi ada delaying system. Nanti di gerbang Cikupa, ya, kalau sudah terjadi antrian atau overcapacity di pelabuhan, kita akan memperkecil gerbang tol yang ada di Cikupa. Dari 12 mungkin bisa kita 10, 5 ya, untuk memperlambat kedatangan atau ketibaan di pelabuhan. Sekian itu ya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut lebih dari 110 juta orang bakal mudik atau liburan pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini. Perkiraan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemenhub
pada periode 23 hingga 30 Oktober 2024 bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta para ahli. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus menjamin kesiapan dan keselamatan perjalanan warganya yang akan pulang liburan lewat darat, laut, dan udara. Tim Liputan Kompas TV. Untuk pemudik dengan moda transportasi darat lewat jalan tol, kita lihat prediksi puncak arus mudiknya. Menurut data Jasa Marga, prediksi puncak arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 via jalan tol pada 21 Desember 2024. Dengan perkiraan volume lalu lintas 235.381 kendaraan. Sementara saudara, prediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024 via jalan tol pada 29 Desember 2024 dengan perkiraan volume lalu lintas 221.766 kendaraan. Dan saudara, mobilitas 110 juta lebih warga di libur Natal Tahun Baru harus disiapkan maksimal oleh pemerintah. Keselamatan perjalanan warga yang akan pulang liburan lewat darat, laut, dan udara harus terjamin. Dengan jumlah besar pemudik, cara bertindak yang diterapkan harus sesigap saat padatnya arus mudik dan balik lebaran moda darat misalnya. Jalan tol tidak boleh dilalui truk. Rekayasa lalu lintas dirancang matang, jangan berulang lagi ada kasus remblong pada bus. Untuk transportasi udara, wajib ramcek pesawat dan kesiapan bandara menerima padatnya penumpang dan lalu lintas udara. Sementara untuk transportasi laut, cuaca buruk harus diwaspadai. Di antaranya kasus tabrakan kapal di Bakauheni Merak Jumat malam. Harus dievaluasi dan jangan berulang. Dan saudara, demikian catatan Kompas TV. Sampai jumpa pekan depan.